Kevin, lanjut ya. Oke. Kamu. Baik Bu, saya lanjutkan nggih pertanyaannya. Jadi izin bertanya, bagaimana sih Bu keadaan lingkungan sekitar atau respon masyarakat apabila ada salah satu dari masyarakat lingkungan tersebut yang terkena HIV? Oh, nggak kedengar. Oh, sih. Kok nggak bisa? Tes. Buatan kedengaran ya, Bule? Kok tidak ter... Oh, nggak kedengaran. Jangan pakai itu sih. Halo? Tes. Nggak kedengaran ya? Baik, Bu. Saya lanjutkan nggih pertanyaannya. Ya. Baik. Jadi gimana sih, Bu, keadaan lingkungan sekitar atau respon masyarakat apabila tahu atau mengerti salah satu dari warganya itu ada yang terkena HIV, Bu? Eh, ini kalau untuk saya sendiri, alhamdulillah untuk di masyarakat lingkungan saya rumah itu tidak ada. Cuma kalau saya menemui itu kan di lingkungan rumah sakit. Jadi kalau di rumah sakit kan memang mungkin pasien itu kan awam ya, bukan awam, tapi nggak tahu, oh ini sudah terinfeksi, oh ini nggak terinfeksi karena kan nggak ada bedanya sama pasien yang lainnya. Cuma mungkin kalau saya melihat di lingkungan pekerjaan saya itu kan kadang kalau ada contohnya langsung aja ya. Jadi kalau ada pasien HIV itu datang, kita sudah kayak mungkin kan di situ kan ada banyak orang ya. Ikut teko loh ya gitu. Mungkin dari situ. Jadi kadang itu kurang mbok yo sing biasa gitu mungkin ada yang seperti itu. Jadi kayak teko lo ya gitu. Jadi kayak ada kehebohan tersendiri gitu. Mungkin tanpa kita sadari mereka mungkin dengar. Jadi mungkin lagi ada rasa was-was, oh, aku kudu begini, tapi itu kan ditunjukkan. Jadi ada yang ketakutannya itu ditunjukkan walaupun sama-sama petugas di rumah sakit. Terus mungkin juga kalau yang saya lihat di rumah sakit saya, jadi lebih ke apa ya? Mungkin itu butuh alatnya fisioterapi. Jadi untuk lingkungan itu lebih ke itu lebih di apa ya? Lebih dibersihkan, lebih di apa namanya ya? Jadi disemprot-semprot pakai alkohol, jadi lebih di apa namanya? Di lebih ruangannya itu disterilkan saat itu sudah keluar pasien itu setelah masuk di lingkungan itu. Jadi untuk apa ya namanya? Mesti ada perbedaan perilaku yang dilakukan saat pasien itu datang ke rehab. Itu mesti ada perbedaan kalau di lingkungan saya. Seperti itu. Berarti itu nggih, Bu, ada semacam stigma masyarakat nggih. Ada, masih ada tanpa kalau jujur kalau di lingkungan saya melihat gitu itu begitu. Jadi kalau pasien si A datang gitu kan, terus nanti ada yang itu teko lo ya gitu, itu ada seperti itu. Terus setelah 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 selesai itu ya itu tadi lebih lebih dibersihkan. Jadi memang ya selain untuk diri kita sendiri mungkin kalau alat-alatnya fisioterapi itu kan ada beberapa yang nempel. Jadi harus lebih teliti lagi membersihkan karena itu nanti kan dipakai oleh orang lain. Takutnya kan nanti oh tadi ada luka, ada apa. Jadi lebih prepare-nya itu lebih lama. Itu kan sudah terjadi perbedaan ya. Tapi kalau untuk
stigma yang negatif itu mungkin ya cuma wedi ketularan gitu aja sih. Oh, ya. Tapi kalau untuk yang lainnya dibersihkan itu memang untuk biar kita mencegah juga biar dia tidak menularkan ke pasien yang lainnya. Tapi kalau untuk tindakan, dia menunggu di ruang tunggu itu tempatnya sama. Bukan dibedakan, oh kamu HIV, terus digolek nih ruangan sendiri, tidak. Jadi ruang tunggu pasiennya sama, nanti dipanggil juga sesuai urutan gitu. Jadi kalau untuk SOP-nya pasien datang dan tertangani itu sama sebenarnya. Tunggunya di tempat yang sama. Tapi kalau stigma menurut saya masih ada. Bu, kalau semisal ini Bu, tanggapan dari em, mana ya? Kalau misal ada orang atau keluarganya Ibu, salah satunya yang terkena HIV, Hmm? apakah respon Ibu sama seperti orang yang di rumah sakit tadi atau gimana? Kalau saya kan pernah pernah dapat pasien HIV. Itu kalau saya apa ya? Kalau saya, yang penting saya sudah memenuhi standar untuk pengamanan diri saya sendiri. Kalau saya ya sudah. Jadi saya pakai handscoon, saya pakai, sebenarnya nggak boleh pakai handscoon sih, tapi kan ini karena kemarin dia datangnya itu juga saat pandemi. Jadi kan memang kita pakai handscoon ya, karena kita megangnya kan beda-beda orang. Jadi oh iya pas ada pasien itu saat pandemi. Jadi ya saya pakai handscoon, saya pakai masker, saya pakai gaun gitu kan. Jadi kan kita lebih safety aja, lebih pede juga untuk megang dia karena memang ya agak takut untuk awal. Jujur agak takut. Cuma setelah ketemu ya sudah terus kalau saya kan orangnya biasanya banyak bertanya. Saya tanya sama dokter, dokter tadi saya melakukan ini dengan saya begini-begini, pripun dok? Cukupkah untuk saya? Maksudnya keamanan untuk diri saya sendiri. Oh sudah cukup mbak gitu. Oh ya sudah, berarti kan karena kan kalau saya itu kan bertanya sama dokter. Berarti kan saya percaya juga sama dokter yang saya tanya itu kan. Kalau dokter bilangnya sudah cukup, otomatis saya juga nggak takut lagi. Jadi ya wes kalau saya dia datang ya wes biasa aja kalau saya. Karena saya juga kembali ke diri saya sendiri, saya juga tidak mau seperti dia. Saya tidak mau diperlakukan seumpama beda, ada yang menjas dia, iki disingkir nih gitu-gitu aja. Saya juga tidak mau seperti itu. Jadi ibaratnya aku juga nggak mau di posisi dia. Jadi aku ya harus baik-baik sama dia gitu. Lebih ke situ. Ada Ah, lagi? mungkin udah cukup pertanyaannya karena sudah menjawab semuanya. Terima kasih Bu Atik udah mau Ya, menjadi responden kami. ya sama-sama.